Ini kejadian sekitar 5 tahun lalu di daerah Jakarta. Ada satu keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak. Nah tapi gue ngambil dari point of view anak tengahnya ya, namanya Tia. Tia ini umurnya 25 tahun, belum nikah. Dan Tia ini tuh baru beberapa bulan balik ke rumahnya lagi. Karena tadinya dia tuh kuliah di Malaysia dan kerja di sana. Oke. Tapi karena nyokapnya sakit, akhirnya dia balik ke Indonesia, dia balik ke Jakarta dan dapat kerja di situ. Sambil dia bisa urus ibunya gitu. Karena abangnya Tia tuh udah nikah dan udah nggak tinggal serumah sama dia. Dan bokapnya Tia itu jarang pulang, sering banget keluar kota buat ngurusin bisnisnya. Jadilah Tia tinggal bareng nyokap dan adiknya ini. Bisa dibilang Tia ini keluarganya cukup tajir. Ya sampai Tia juga bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Sebulan 2 bulan Tia tinggal di Jakarta. Nyokapnya keadaannya nggak membaik Moy. Sakitnya tuh kalau nggak salah sakit ginjal atau apa, gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi kondisi nyokapnya tuh udah parah banget. Badan nyokapnya ini banyak banget memar-memar biru. Singkat cerita, nyokapnya dia nggak ketolong dan meninggal. Nah, dimulai dari sini Moy. Setelah beberapa hari nyokapnya Tia meninggal, bokapnya itu udah pergi lagi keluar kota. Bilangnya bahkan ke Solo untuk sebulan, dan Tia ini udah masuk kantor lagi setelah nyokapnya meninggal itu. Kantor di Malaysia? Enggak, di Jakarta tetap. Oh. Gara-gara dia izin ya nyokapnya meninggal kemarin gitu kan, kerjaannya banyak numpuk lah. Jadi sering banget si Tia ini lembur. Dan sampai rumah tuh udah langsung tidur, besok pagi berangkat kerja lagi. Nah dimulai dari sini Moy. Ada satu hari, sore-sore, pas baru balik dari kantor, di situ kondisinya emang Tia lagi nggak lembur. Nah bibinya Tia itu, pembantunya ngomong ke Tia, ini kondisinya seminggu setelah nyokapnya meninggal. Bibinya tuh ngomong kalau misalkan dia tuh suka denger adeknya Tia ini akhir-akhir suka ngomong sendiri Moy. Soalnya di rumah kan gak ada siapa-siapa ya, cuman adeknya sama si mbaknya doang ini. Tia kerja gitu kan, bokapnya juga ya sebulan di Solo gitu. Tapi pas disamperin sama si bibinya ini ketika adeknya ngomong sendirian, katanya si adeknya ini lagi ngobrol sama nyokapnya. Nah bingung dong Tia ngedenger kayak gitu, ngobrol sama nyokapnya gimana. Nah ini kita sebut aja nama adeknya Tia tuh Sari ya Moy. Sari ini umurnya tuh emang rada jauh sama Tia, kayak sekitar SMP lah. Tapi ya nggak mungkin juga anak SMP halu gitu kan gara-gara nyokapnya baru meninggal. Ya biasanya mungkin yang bisa ngelihat arwah atau makhluk halus ataupun orang yang baru meninggal itu kan mungkin anak-anak ya, karena lebih peka gitu kan. Tapi ini adiknya Tia tuh udah SMP gitu loh. Dan dia juga nggak indigo? Nggak indigo, ya anak biasa pada umumnya aja gitu. Dan bibinya juga ngomong, tadi itu tiba-tiba si Sari ke dapur, terus ngambil air di gelas, yang gelasnya tuh suka dipakai sama ibunya kalau minum. Tau gak sih lo kalau misalkan orang tuh punya gelas kesukaan gitu kan. Nah kayak gelas kesayangan gitu, si Sari ini ngambil dari dapur. Terus dia jalan ke arah kamar dia. Ditanya sama bibinya, Sari kok tumben pakai gelasnya ibu? Sari jawab, iya ibu minta diambilin minum. Loh? Terus mbaknya bingung dong, hah dek kan ibu udah nggak ada. Tapi adiknya ini ngeyel malah bilang, itu ibu ada kok di kamar aku lagi ngobrol sama ibu. Dia bilang gitu. Dan di situ ibunya minta untuk diambilin air gitu loh, makanya dia ngambil air ke dapur. Tapi pas diikutin sama bibinya ke kamar Sari, bibinya ini nggak ngeliat ada siapa-siapa. Dan hal ini dikonfirm sama Tia ke adeknya. Tapi adeknya pun ngaku dengan polosnya kalau dia emang masih sering ngobrol sama nyokapnya di kamarnya dia. Besokan harinya gara-gara Sari kayak gitu, Sari dibawalah ke dokter. Gue nggak ngerti nih dokter atau psikolog atau apa, tapi intinya kata si orang ahli ini, ya secara medis Sari itu nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Nah malamnya Moy, pas udah di rumah, itu kayak sekitar jam 9-an malam, Tia tuh nyium bau busuk banget, kayak bau bangkai tikus gitu. Dan ternyata pas dicari, munculnya itu dari kamar Sari, dari kamar adeknya. Pas kamar Sari dibuka, bau busuknya tuh hilang. Dan kondisi kamar Sari ini gelap banget. Samar-samar tuh kelihatan kalau Sari tuh posisinya tidur. Tapi ternyata Sari ini belum merem. Jadi kayak tiduran tapi masih melek gitu. Ditanya sama Tia dari depan pintu, adek kok belum tidur? Sari jawab, iya ini masih ngobrol sama ibu. Nah, Tia kaget tuh. Dan dia udah rada-rada ketakutan. Akhirnya lampu kamar adiknya dihidupin,
Tapi di situ dia nggak ngeliat siapa-siapa. Dan dengan masih nyoba buat tenang, Tia tuh nanya, mana nggak ada kok ibunya gitu. Terus si Sari ini jawab, ini kak, ada ibu tidur di samping aku. Tapi Tia nggak bisa ngeliat apa-apa. Ditanyalah ke adiknya, emang adik ngobrol apa sama ibu? Si Sari bilang, ibu ngomong kalau ibu tuh benci banget sama ayah. Hah, benci kenapa? Tuh kan, aku nggak tahu, katanya ibu tuh mau bikin ayah celaka. Makin bingung dong Tia, kenapa gitu kan. Terus Sari cuma jawab, nggak tahu kak, aku nggak ngerti maksudnya gimana. Dari situ akhirnya Sari ini disuruh tidur sama Tia, berdua di kamar Tia gitu, di bawah lah adiknya. Nah malamnya, pas mereka lagi tidur itu si Tia kakaknya itu tuh mimpinya tuh dia tuh lagi di dalam kamarnya dia, lagi tidur, dan dia tidur bareng adiknya sama si Sari. Tapi Sari ini kayak ngebelakangin Tia gitu sambil meluk guling, kebayang gak sih lo? Nah tapi Tia tuh ngelihat guling yang dipeluk sama adiknya tuh gede banget, dan ternyata pas diperhatiin itu bukan guling itu pocong. Ih, anjing. Yang mana sosok pocongnya itu sosok pocong ibunya Tia yang badannya udah setengah membusuk. Di situ Tia kaget banget dan dia langsung kebangun. Tapi untungnya pas dia bangun tuh udah rada pagi dan dia langsung sholat subuh, siap-siap, dan dia berangkat kerja lah. Sebelum berangkat dia nitip ke mbaknya, nitip Sari gitu, takutnya Sari kenapa-napa. Nah pas maghrib, dan di situ emang kondisinya Tia ini lagi lembur, Tia ini ditelepon sama mbaknya dari rumah. Mbaknya bilang kalau Sari tuh ngambil gunting di dapur, terus masuk ke kamarnya dia. Nah Tia bilang kayak dia rada takut dong, takutnya nih adiknya kenapa-napa gitu kan, entah ngelakuin hal yang bahaya gitu kan. Si Tia bilang ke mbaknya, coba diikutin aja mbak, takut kenapa-napa, ini saya balik sekarang deh ke rumah. Selama perjalanan pun Tia nggak ditelepon apa-apa sama mbaknya, dan sekitar jam 8-an malam Tia udah sampai rumah. Mbaknya tuh cerita